Pemerintah siapkan prokes untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan protokol kesehatan untuk hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Protokol kesehatan hidup bersama COVID-19 akan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual perkembangan PPKM Senin 23 Agustus lalu. Menurut Menkes, prokes hidup bersama pandemi COVID-19 tersebut akan memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti aplikasi Peduli Lindungi. Hal itu untuk memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah berharap melalui pemanfaatan aplikasi, masyarakat Indonesia bisa terbiasa dengan pandemi COVID-19 dan bisa segera hidup bersama COVID-19 sebagai epidemi. Beberapa perkumpulan untuk mulai menyusun protokol kesehatan berbasis teknologi informasi. Ada aplikasi Peduli Lindungi yang akan kita pakai secara nasional untuk membantu menjaga implementasi dari protokol kesehatan ini berbasis teknologi informasi. Menurut Budi, ke depan penggunaan teknologi berbasis teknologi informasi akan menjadi salah satu syarat berkegiatan demi menjaga penerapan protokol kesehatan di segala sektor kegiatan. Penerapan sistem teknologi informasi akan hadir di sejumlah sektor. Jadi protokol kesehatan di sektor perdagangan, baik itu modern maupun tradisional, protokol kesehatan di sektor transportasi, darat, laut, udara, protokol kesehatan di sektor kerja, baik itu industri maupun juga perkantoran, protokol kesehatan di sektor pariwisata, baik itu pertandingan sepak bola atau konser musik atau juga kuliner, restoran, juga protokol kesehatan di bidang pendidikan, baik itu pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, maupun juga protokol kesehatan yang paling penting di acara atau hari keagamaan. Budi menambahkan untuk hidup bersama pandemi COVID-19, selain protokol kesehatan, Presiden Jokowi juga memberi arahan soal kajian peta jalan untuk telusur, tes, dan tindak lanjut atau tracing, testing, treatment 3T dalam hidup bersama pandemik. Nantinya testing dan tracing itu akan dilakukan hanya kepada yang suspek atau kontak erat yang memang bergejala. Sementara itu, pemerintah kembali melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa, Bali. Perpanjangan PPKM akan berlaku selama 2 minggu mulai tanggal 24 Agustus hingga 6 September 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, daerah yang menerapkan PPKM level 4 di luar Jawa, Bali turun dari 11 provinsi menjadi 7 provinsi. Sedangkan kabupaten kota turun dari 132 daerah menjadi 104 daerah. Kemudian, daerah level 3 dari 215 daerah menjadi 234 kabupaten kota dan level 2 dari 29 daerah menjadi 48 kabupaten kota. Menko Perekonomian memaparkan dalam penerapan PPKM level 4 luar Jawa, Bali juga dilakukan sejumlah penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat secara bertahap. Di mana tempat kerja, perkantoran 25% work from office dengan prokes ketat dan bila menjadi klaster ditutup 5 hari. Tempat ibadah diperkenankan ibadah maksimum 25% dengan kapasitas 30 orang maksimum. Jadi 25% atau maksimum 30 dengan prokes ketat. Restoran, kafe, makan di tempat 25% atau 2 orang per meja. Operasionalnya sampai dengan jam 8. Kemudian terkait dengan mall sampai jam 20, maksimum 50% dengan prokes dan diatur dalam Pemda. Tempat taman atau wisata 25% dengan kapasitas dan prokes ketat. Airlangga Hartarto menambahkan, sejalan dengan penerapan PPKM, pemerintah juga terus meningkatkan upaya testing, tracing, dan treatment 3T dan penegakan protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi. Menurut Airlangga, penerapan PPKM akan terus berlaku dan berlangsung selama pandemi COVID-19 dengan level yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.